Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi video kepada teman-teman terkait perangkat hidrolik. Nah, di sini ada sebuah perangkat pompa hidrolik menggunakan tenaga angin di sini. Ya, mereknya Riken Seiki, cukup bagus ya. Unit seperti ini sudah pernah kita bagikan ya, cuma dengan merek yang berbeda. Nanti kita akan bagikan bagaimana part-partnya di dalam, kita akan share ke teman-teman, kita lihat seperti apa. Namun kita cek dulu sistem kerjanya. Di sini dipasangkan angin. Ini adalah tenaga angin ya, untuk merubah jadi pompa hidrolik. Nah, handle ini berfungsi untuk menekan valve angin di sini sehingga pompanya di dalam beroperasi. Di dalam ada pompa, dimana di sini juga ada semacam valve juga untuk membuka dan menutup kanal-kanal olinya sehingga terjadi perubahan mekanis untuk sistem hidrolik. Nah, di sini adalah unit hidroliknya yang memompakan angin ke sini memompakan oli hidrolik ke aktuator. Nah, ini tadi seperti yang kita jelaskan. Jadi unit ini ataupun tuas ini menekan sehingga angin terpompakan dari sini ke bagian dalam sehingga terjadi proses pemompaan dan proses valve olinya di sini ya. Ini sudah pernah kita bagikan teman-teman, hampir sama dengan unit-unit lain yang pernah kita bagikan, yaitu pompa hidrolik tenaga angin ya. Nah, kita akan membuka nanti ini. Di sini menggunakan selang yang cukup bagus juga teman-teman, dan cek valve ya. Di sini cek valve, kita juga sudah sering mereview cek valve. Nanti disambungkan ke unit aktuator seperti ini. Alat ini cukup recommended ya, cukup bagus dengan tekanan 10.000 PSI dan sangat bagus untuk keperluan pressure ataupun untuk hidrolik jack ataupun hidrolik press ya. Baik, kita akan coba membuka dulu, menunjukkan part-partnya. Di sini ada per ya, per untuk mengoperasikan handle ini sehingga nanti ini udah standby untuk didorong ketika sudah mau sudah mau ditekan dengan angin. Nah, ini seperti ini ya. Oke, baik, kita coba buka dulu di sebelah sini ya. Ini kita lepaskan dulu handle-nya ini dengan baut kiri kanan. Kita akan buka. Baik teman-teman, ini dia telah kita lakukan pembongkaran. Namun pada saat ini kita menjelaskan tidak terlalu detail ya, karena sudah ada video kita tentang alat seperti ini yang kita jelaskan secara detail di video sebelumnya. Nah, ini hanya menunjukkan part-partnya aja teman-teman. Kami lihat di sini part-partnya cukup presisi ya, dan sangat menarik kami lihat karena part-partnya ini agak berbeda ya, sangat presisi. Nah, ini menandakan bahwa alat ini memang cukup bagus ya. Nah, ini hanya kita coba menjelaskan posisi-posisinya dan part-partnya. Di sini ada handle. Di bagian tadi sudah kita jelaskan berfungsi untuk membuka dan menutup valve ketika sudah dioperasikan anginnya ya. Ini adalah bagian utama. Di sini ada juga tadi, ini valve juga ini teman-teman. Bagian valve terhubung ke pompanya di dalam. Yang lebih rincinya ini relief valve ya. Dan kemudian kita lihat lagi di bagian lain, bagian kanal-kanalnya ataupun lubang-lubangnya. Di sini ada bagian filter atau saringan ya. Ini adalah bagian tangkinya. Nanti kita jelaskan lebih rinci tentang tangki ini. Ini adalah lubang dari valve, dan ini adalah lubang pengisian oli dari luar ke tangki ya. Ya. Dan nah, ini adalah bagian tangki, dimana tangkinya terbuat dari karet seperti ini. Ini banyak ya di unit hidrolik, diikat oleh o-ring ini
untuk penahan di bagian as daripada ataupun plunger daripada hidroliknya ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Di dalam kita jelaskan secara ringan saja, secara dari luar ya, seperti itu posisinya. Kemudian kita jelaskan lagi masih di bagian utamanya ini, di bagian sebelah sini. Nah, ini adalah bagian daripada pompa ataupun pompa anginnya, dimana ada part-part utama di sini. Salah satunya adalah ini adalah plunger pompa teman-teman. Di dalam sini nanti dipasangkan pompanya yang didukung oleh part yang kecil ya, dan juga nah ini dia pompanya cukup kecil untuk presisi 10.000 PSI ya, karena semakin kecil dia semakin kuat ataupun semakin mendukung untuk presisi tinggi. Nah, ini dia masuk ke dalam. Nanti bentuknya ataupun modelnya seperti ini, naik turun, yang dioperasikan oleh unit per dan juga pompa yang didorong oleh angin. Kira-kira seperti itu gerakan mekanismenya ya. Ditempatkan seperti ini dia di dalam. Nah, ini kita jelaskan. Nah, kira-kira seperti ini nih teman-teman. Secara umum ini adalah menggantikan posisi pompa manual ya, dimana pada alat ini digerakkan oleh pneumatik atau angin ya. Nah, kira-kira seperti ini dia pompanya, naik turun setelah terdorong oleh udara atau angin dari kompresor. Ini pernya yang memungsikan untuk mendorong ya, mendorong balik pompanya setelah didorong oleh angin dari luar ya, seperti ini nih. Nah, kan mekanisme naik turunnya. Ini bagian part utama juga. Untuk lebih rincinya kira-kira nanti ini pemasangannya seperti ini ya. Setelah dimasukkan pompanya ini ataupun pompa anginnya, baru ditutup oleh kap bagian atasnya ini. Nah, di sini ada part seal ya. Seal ini yang menjadi seal angin di bagian dalam sehingga tidak bocor, sehingga dia bisa didorong oleh angin naik turun dengan dukungan per ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, ini dia ada seal berubah menjadi mekanisme pompa seperti ini yang didorong oleh per. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oh iya, ini dia bagian pneumatiknya ataupun port anginnya ya. Dari sini dipompakan ke bagian dalam sini. Di sini adalah valve pneumatik juga di dalam, sehingga angin terdorong lewat sini ke dalam piston pompa ini. Nah, kira-kira untuk mendukung keterangan kita yang tadi ya. Ini dia, sehingga didorong bolak-balik seperti ini. Nanti bisa kita lihat lagi lebih jauh tentang sistem valve angin ini. Nah, ini dia ada valve juga, fungsinya untuk membuka tutup angin yang dipompakan. Ini pemasangannya ada tandanya ya teman-teman ya. Di sini ada semacam, nah ini valve untuk angin dari kompresor, dimana ketika angin dimasukkan ke kompresor dia tidak langsung masuk ke ruang pompa ya. Ini dikontrol oleh alat ini ya. Di sini ada semacam valve juga, yang valve secara umum juga di bagian hidrolik atau pneumatik. Ada per, ada gotri ya. Nah, ketika di dalam didorong oleh tuas tadi seperti ini, maka angin akan membuka dan masuk ke ruang pompa. Kira-kira seperti ini sistem kerjanya valve kecil ini ya. Ini sangat fungsi juga, sangat vital juga fungsinya untuk membuka dan menutup angin yang dari dari kompresor ke ruang pompa di unit ini. Kemudian kita akan cek lagi ke bagian lain. Di bagian ini
Ini adalah dop atau penutup bagian valve angin tadi ya. Ini terbuat dari bahan kuningan teman-teman, cukup presisi juga. Kita lihat, kita sangat tertarik dengan unit ini. Kita lihat dari assembly rakitannya sangat presisi ya, cukup bagus. Nah, ini tadi yang kita jelaskan bagian daripada handle ini, yang mana ini fungsinya untuk mengoperasikan daripada berbagai mekanisme angin dan mekanisme hidrolik ya. Nanti kalau pemasangannya kira-kira urutannya seperti ini teman-teman. Di dalam sini, ini dipasangkan, nanti kira-kira ditonjok seperti ini sehingga dia membuka ya. Ya, kira-kira dia seperti itu prinsip kerjanya. Kemudian ke part lain kita coba lihat dulu bagian utama juga. Nah, ini bagian dudukannya ya, dudukan daripada alat ini secara umum, namun juga ada fungsinya semacam kanal angin juga di bawah karet sini. Nah, kira-kira nanti dudukannya seperti ini ya teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Ketika kita membongkar juga perlu kita tandai, namun juga ada kelihatan tandanya di sini, kira-kira seperti ini. Nah, ini dudukannya, ini tadi ada kanalnya, kanal oli juga di sini, dan juga ini dipegang oleh, ada baut 2 biji tadi. Di sini ada baut ya untuk merekatkan ataupun menghubungkan unit ini. Di sini ada baut 2 ya, ke sini terhubung ke sini ya, untuk memegang unit utama ini ke dudukan ini ya, dudukan ini. Oke, kemudian kita coba cek lagi bagian part lain, dimana bagian ini bagian tangki ini tadi kita sudah jelaskan sih ya. Ini dia terbuat dari karet teman-teman, kayak balon gitu, karena dia mekanismenya sangat simple ya. Ini adalah selangnya. Ini part berikut, ada valve di sini, ada cek valve, dan ini langsung terhubung ke mari ya teman-teman ya, untuk terhubung ke unit daripada aktuator. Baik teman-teman, itu dia tadi penamaan ataupun penjelasan tentang part-part yang di dalam. Sekarang ini sudah kita pasang dan siap untuk disambungkan ke aktuator, namun kita pasang dulu. Di sini ada selang ya. Nah, sebenarnya kita harus mengkonektorkan ataupun menyambungkan ke aktuator ya, namun bisa juga pakai cek valve yang ada di sini. Nah, ini berfungsi sebagai stopper juga untuk memampetkan saluran oli di selang ini, dan nanti ketahuan dia apakah dia bertenaga atau bocor atau sudah berfungsi ya. Oke, nanti terasa dia di engine ataupun di pompanya ya, serasa tertahan dia setelah tekanannya sudah maksimal. Nah, ini yang menonjok palapnya di ini ya, dan juga palapnya ini berfungsi setelah dioperasikan handle ini. Nah, sembari dia menonjok palap anginnya, palap olinya juga berfungsi ya. Nah, kita coba dulu. Nah, ini, nah dia sudah berfungsi. Nah, ini terasa di selang ini ya, dia padat ya, dan juga tadi pompanya hampir sudah keras, dan terasa dia di itu ya, di dalam, sehingga dia stop dengan tenaga angin yang ada di kompresor dengan tekanan yang maksimal yang dapat dioperasikan oleh pompa di dalam unit ini. Kebetulan ini tidak ada konektor untuk aktuatornya, jadi kita tidak bisa mengetes secara langsung ke aktuator atau silindernya ya. Nah, kita lihat lagi, ini kita tekan seperti ini. Nah, sembari kita tekan bahwa di oli yang telah dipompakan ke sini sudah ditutup ya, dicek palap. Nah, sembari ini tadi kita jelaskan, palapnya dibuka, palap anginnya, dan palap olinya bekerja di sebelah sini ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baik, demikian video kita kali ini, video tentang salah satu perangkat hidrolik high pressure.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat kita membagi video hidrolik kepada Anda. Terima kasih.